Dan scene diakhiri dengan Mitsuhashi yang mengajak Riko jalan bersama. Nah, balik lagi nih sama gua Emat di sini ya kan cuy. Sekarang gua bakal ngelanjutin episode yang kelima nih. Karena udah banyak banget yang nanyain, "Bang, episode 5 mana? Episode 5 mana, Bang?" Aduh, sabar cuy. Gua pasti upload kok. Tenang aja, tenang. Ya kan? Tapi sebelumnya, gue very thank you nih sama lulu pada yang udah pada subscribe dan selalu setia nontonin video-video terbaru dari channel ini cuy. Nah, buat lu yang baru tahu channel ini, mending lu subscribe dulu dah. Karena banyak banget video-video alur film yang very amazing di sini cuy. Oke dah, daripada kebanyakan omong cuy-cuynya, mending langsung aja masuk ke videonya cuy. Skuy dah. Who's got the chalk? Who's got the chalk? Di episode 5 ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gembelan yang sedang sebat santuy di depan salah satu toko yang sedang tutup. Lalu orang tersebut didatangi oleh kedua temannya yang memanggilnya Yutaka. Yutaka diajak oleh kedua temannya agar ia bisa ikut dengan mereka ke dalam pasar kaget cuy. Lalu Yutaka memanggil siswa yang lewat. Dan ternyata siswa tersebut adalah Sagawa yang kebetulan lewat dan hendak membeli es krim di daerah Tokyo. Nah, kebetulan Sagawa ini sedang berada di Tokyo. Dan tujuan membeli es krim itu untuk wanitanya cuy. Kemudian Yutaka memalak Sagawa agar memberikan semua uangnya. Dan Sagawa pun membentak Yutaka dengan mengatakan bahwa itu adalah uang yang selama ini dia tabung hanya untuk membeli es krim. Karena Sagawa tidak mau memberikan uangnya, Yutaka pun langsung menghajar Sagawa hingga ia tidak mampu membalas serangan Yutaka. Dan Yutaka pun mengambil dompet milik Sagawa. Lalu Sagawa dengan suara yang kesakitan mengatakan bahwa Mitsuhashi dan Ito akan menghabisi dirinya. Lalu datang polisi yang melihat Yutaka sedang memukuli Sagawa hingga ia dikejar oleh polisi tersebut. Hingga di suatu gedung ia dipanggil oleh temannya yang lain bernama Goro. Dan Yutaka pun berhasil lolos dari kejaran polisi cuy. Dan di sini kita diperlihatkan dua orang lain yang bernama Kuono dan Iwata. Nah, kita sebut aja si Iwata ini si gundul cuy. Kuono bertanya kepada Yutaka apakah dia mengambil uang dari orang lain. Lalu ia menjawab bahwa hanya seorang siswa dari Chiba yang ia palak. Lalu Goro pun memuji dia seperti biasa karena selalu membawakan uang saat nongkrong cuy. Nah, gini nih nongkrong yang bener. Bukan kayak teman-teman gua cuy yang nongkrong cuma modal paru-paru, tukang ngabisin makanan dan gak mau patungan. Udah gitu curahan rek pula cuy. Amazing. Karena Yutaka pun punya masa lalu yang kelam bersama teman SMP-nya dengan anak Chiba. Ia pun sekarang berusaha membalaskan dendam tersebut. Mendengar kisah dari Yutaka, Kuono pun langsung menyarankan teman-temannya agar membantu Yutaka membalaskan dendamnya dan pergi menuju Chiba. Lalu Kuono bilang kepada Yutaka bahwa tujuan yang lain datang ke Chiba agar memberitahukan bahwa geng dari Tokyo lebih hebat dari Chiba. Lalu Yutaka meremehkan Kuono hingga Kuono memasang wajah seram dan mendengar bahwa anak dari Chiba yang bernama Mitsuhashi dan Ito akan membunuh Yutaka. Kuono pun tertawa dan tambah bersemangat ingin pergi ke Chiba untuk bertemu Mitsuhashi dan Ito. Lalu scene berpindah di malam hari, di mana para guru mendapat kabar bahwa terdapat salah satu muridnya dirawat di rumah sakit akibat melawan geng di Tokyo. Lalu ada sedikit perdebatan di antara para guru yang ingin menjemput muridnya. Dan akhirnya Panoki selaku guru idola berhasil menenangkan perdebatan tersebut dan langsung pergi ke Tokyo. Di pagi harinya, Mitsuhashi dan Ito yang sedang berjalan dihampiri oleh Riko yang memberitahukan bahwa Sagawa telah dipukuli oleh berandalan saat berada di Tokyo. Mendengar hal itu, Ito pun langsung marah besar kepada anak Tokyo dan berniat mencari orang tersebut. Namun dihentikan oleh Mitsuhashi karena Mitsuhashi mengatakan bahwa kita belum mengetahui orang yang menghajar Sagawa. Dan Mitsuhashi pun menyarankan agar setelah Sagawa sadar, ia langsung menanyakannya ke dia. Lalu terlihat Kuono dan teman-temannya sudah tiba di Chiba.
Dan Yutaka menyarankan agar mereka mencari makan sekaligus mencari informasi tentang Mitsuhashi dan Ito. Lalu datang Goro yang mengatakan bahwa ia mendapat sedikit informasi dari siswa yang ia hajar mengenai Mitsuhashi, yang mengatakan bahwa Mitsuhashi bukan hanya kuat, tetapi juga bisa mengendalikan akalnya, dan bukan tipe orang yang suka menghadapi masalah. Dan Goro mendapatkan informasi lain kalau ada sekolah lain yang lebih menakutkan dari sekolahnya Mitsuhashi, yang bukan lain adalah sekolah Akashi. Dengan enaknya, si Gundul mengatakan bahwa ia hanya perlu menghajarnya. Dia belum tahu aja kerasnya sekolah Akashi. Dikepret baru nyaho dia. I'm not understand, man. Mendengar si Gundul mengatakan itu, Kuono dan Goro pun tertawa dan berterima kasih kepada Yutaka. Karena kalau bukan karena dirinya, dia tidak akan menemukan lawan yang sepadan. Namun, di sini perasaan Yutaka tidaklah senang, melainkan takut. Tiba-tiba, ada si botak dari Akashi yang mendengar percakapan mereka dan mengeluarkan cutter dari kantongnya. Karena 3 lawan 1, tentu saja yang sedikit pasti kalah cuy. Dan si botak pun sangat mudah dikalahkan oleh Kuono dan kawan-kawannya. Melihat temannya menghajar anak Akashi, Yutaka pun panik dan berkata bahwa si botak akan membawa bala bantuan. Lalu dijawab oleh Kuono, jika hal itu terjadi, maka mereka semua pasti sudah balik ke Tokyo. Lalu si botak memberitahukan ke Satoshi bahwa ada anak Tokyo yang sedang datang menantang anak Akashi. Dan ia pun langsung marah dan menyuruh anak buahnya mencari Kuono dan kawan-kawannya. Lalu Sagara berbicara kepada Satoshi bahwa ia bosan menjadi pusat perhatian polisi karena gurunya Mitsuhashi melaporkan sekolah mereka. Shin berpindah kepada seorang yang babak belur dihajar oleh Kuono dan menggunakan rumahnya sebagai tempat persembunyian mereka. Sambil makan, Yutaka berbicara kepada Kuono dengan berkata bahwa ia sudah pro dalam hal bertarung. Dan dijawab oleh Kuono bahwa bertarung itu merupakan sebuah hobinya cuy. Lalu terlihat Kuono dan kawan-kawan yang sudah mengganti bajunya. Dan terlihat juga anak Akashi yang sibuk mencari mereka. Dan tanpa disengaja, mereka bertemu dengan Imai dan Tanigawa yang menanyakan tentang Mitsuhashi dan Ito. Karena Imai tidak menjawab pertanyaan mereka dengan tidak sopan, si Gundul pun langsung melemparkan tong sampah kepada Imai yang membuat Imai marah dan terjadi pertarungan di antara mereka. Imai pun kalah dari mereka setelah ditanya sekali lagi oleh Kuono. Dan Imai pun langsung membenturkan kepalanya ke Kuono yang membuat Kuono marah dan langsung menghajar habis Imai. Lalu berpindah kepada Ito yang sedang berjalan. Dan ia bertemu dengan Imai dan Tanigawa yang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Dan Tanigawa pun berkata bahwa orang tersebut mencari dirinya dan Mitsuhashi. Shin berganti ke Mitsuhashi yang tiba-tiba ditanya oleh Kuono yang sedang mencari Mitsuhashi dan Ito. Setelah dijawab oleh Mitsuhashi bahwa orang yang dicari adalah dirinya, Kuono pun tidak percaya dan bertanya tentang Sagawa. Lalu Yutaka berkata bahwa dirinya lah yang memukuli Sagawa. Mitsuhashi yang mendengar itu langsung menghajar Yutaka. Dan Mitsuhashi pun kalah jumlah cuy. Setelah bangkit, ia langsung melayangkan pukulan yang mengenai si Gundul. Lalu kembali jatuh karena punggungnya sakit. Dan tiba-tiba muncul Akashi lalu mengejar Kuono dan teman-temannya yang lain. Terlihat Mitsuhashi yang sedang berjalan cool, tiba-tiba Mitsuhashi pun jatuh karena bagian punggungnya merasa sakit. Dari kejauhan terlihat Kyoko dan Akemi yang datang menghampirinya dan bertanya apa yang ia lakukan. Mitsuhashi pun langsung bangkit dan menjadi cool lagi cuy. Ketika hendak pergi meninggalkan keduanya, ini kenapa jalannya begini cuy? Udah kayak burung mencari sangkarnya. Amazing. Tidak jelas Mitsuhashi ini. Perlahan tubuh Mitsuhashi merendah dan Mitsuhashi pun pingsan. Shin berganti di taman, di mana terlihat Mitsuhashi yang masih dalam keadaan pingsan dan dihampiri oleh teman-temannya. Lalu Riko bertanya apa yang terjadi. Karena tidak ingin mengkhawatirkan wanita yang ada di situ,
Mitsuhashi pun menjawab bahwa dia habis saja ditabrak oleh mobil yang berjalan pelan. Lalu Mitsuhashi bangkit dari tempat duduknya dan melakukan peregangan cuy. Ketika Riko ingin mengajak Mitsuhashi pergi ke stasiun, Mitsuhashi menyuruh para wanita agar pergi duluan. Lalu ia dan Ito akan pergi menyusulnya. Ketika semua wanita pergi, Mitsuhashi mengatakan hal yang sebenarnya kepada Ito, bahwa geng yang menghajar Sagawa telah menghajar dirinya. Lalu Mitsuhashi dan Ito pun pergi mencari mereka. Lalu terlihat kelompok Kuono yang bersembunyi dari kejaran anak-anak Akashi. Terlihat wajah Kuono yang bahagianya minta ampun karena melihat wajah anak Akashi yang dendam kepada mereka. Terlihat si Gundul yang dari tadi megangin mulutnya, dan ternyata giginya copot cuy, karena dia menerima pukulan telak dari Mitsuhashi. Nah, makanya punya mulut dijaga, karena semua yang kita ucapkan pasti akan mendapatkan balasannya cuy. Boik 2021. Aduh, ini si Boik sambut apaan nulis skrip kayak gini. Bener-bener amazing dah yang nulis skrip gua. Ketika Yutaka keluar dari persembunyiannya, dan tiba-tiba ada satu anak Akashi bertemu dirinya. Dan Kuono pun melempar botol ke kepala anak Akashi hingga pingsan. Lalu terlihat Mitsuhashi dan Ito sedang memperhatikan anak Akashi yang dilempar botol tadi. Dan ternyata giginya sudah habis dicopotin oleh Kuono dan kawan-kawan. Lalu Mitsuhashi dan Ito berbalik badan, dan ternyata sudah ada sekumpulan anak Akashi yang sedang memandang dirinya. Lalu Mitsuhashi berkata bahwa bukan dirinya yang menghajar anak tadi, namun Sagawa sudah mengetahuinya. Tetapi karena sebelumnya di episode 4 anak buahnya dihajar oleh mereka, Sagawa pun hendak menghabisi mereka. Tetapi dihentikan oleh Satoshi, karena prioritasnya sekarang adalah mencari Kuono dan anak buahnya. Lalu Satoshi berkata agar Mitsuhashi dan Ito tidak mencampuri urusan Akashi dan Kuono. Karena terpaksa, Mitsuhashi pun mengatakan bahwa ia tidak akan mengganggunya. Karena Kuono tidak puas mengajar Mitsuhashi tadi, ia pun mengirim surat tantangan kepada Mitsuhashi. Dan terlihat Sagawa yang sudah bangun dari komanya cuy. Dan berkata bahwa orang yang menghajarnya sekarang sudah berada di Chiba. Dan membuat Riko khawatir karena mereka mengincar Mitsuhashi dan Ito. Lalu Riko berkata kepada Sagawa bahwa Mitsuhashi dan Ito tidak akan mudah dikalahkan oleh mereka. Lalu tiba-tiba datang bapaknya Riko yang khawatir karena dirinya pergi bersama Pak Noki. Lalu Pak Noki menjelaskan bahwa dirinya bukanlah guru yang kurang ajar. Karena Pak Kumis tidak percaya begitu saja, si Kumis dan Pak Noki pun berdebat hingga scene berganti ke Mitsuhashi. Yang kaca jendelanya dilempar oleh seseorang yang mengajaknya bertarung. Dan datang orang tuanya yang mendengar keributan tersebut. Dan Mitsuhashi pun hanya mengatakan bahwa ada burung yang menabrak jendelanya hingga pecah. Lalu terlihat Mitsuhashi dan Ito yang menunggunya di bawah
mengatakan bahwa dirinya masuk koran karena menyelamatkan hewan peliharaan. Dan diajak Kuono ke ruang guru untuk mempertemukan ia dengan seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah Mitsuhashi dan Ito. Ternyata Mitsuhashi memasang wajah Kuono di koran cuy. Emang the best ya Mitsuhashi ini. Dan Kuono pun terkejut melihatnya. Dan Mitsuhashi pun membawa Kuono ke taman. Karena Kuono pernah berhasil kabur darinya, ia pun dijuluki Mitsuhashi sebagai pelari terbaik di dunia. Lalu tiba-tiba Kuono memukul Mitsuhashi, dan Mitsuhashi pun merobek foto anjing. Lalu terlihat temannya Kuono yang melihat kejadian tersebut, dan membuat Kuono dibenci teman-temannya cuy. Ternyata Mitsuhashi menjebak Kuono agar dirinya dipermalukan di depan teman-temannya cuy. Kayak gitu cuy. Lalu Kuono memecahkan botol dan menodongkan botol tersebut ke Mitsuhashi. Dengan mudahnya Mitsuhashi membalas dengan pukulan telak. Karena Mitsuhashi tahu ia hanya berpura-pura pingsan, Mitsuhashi pun membangunkannya dan memukulnya hingga benar-benar pingsan cuy. Dan episode 5 ini diakhiri dengan Sagawa yang telah kembali ke sekolah. Dan palanya yang sakit malah dicolok sama Mitsuhashi cuy. Aduh, capek cuy, dikerjain gua sama Boy sebagai penulis skrip ini. Panjang banget, amazing. Oke lah, kita lanjut lagi di episode yang ke-6 cuy, di video berikutnya cuy. Thank you guys, assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.